Saya memberanikan diri untuk tahun 86 itu sebagai pengurus HIPMI Jaya pada waktu itu. Saya sebagai Sekum HIPMI Jaya, yang mana pada waktu itu ketuanya Saudara Helmi Nasution. Saya tersentuh dan sangat malu ketika saya melihat berita itu, sungguh mengerikan. Terjadi baku hantam. Selamat untuk Bro Akbar Himawan Buhari. Halo. Halo, apa kabar hari ini? Kabar baik, hujan di Bali terus menerus. Semoga esok hari terang benderang. Iya, semoga ya Mr. Puisi ya. Pastinya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini membahas tentang HIPMI. Nah, ini kan lagi banyak banget ya Mr. Puisi dibicarakan dan lagi viral sekarang tentang HIPMI ini ya Mr. Puisi, apalagi yang mengenai tentang HIPMI Munas di Solo ya. Nah, gimana nih pendapat Mr. Puisi tentang terjadinya HIPMI Munas yang berada di Solo tanggal 21 November kemarin? Kan terjadi kericuhan tuh sampai viral-viral di media sosial. Bagaimana pendapat Mr. Puisi tentang hal tersebut? Terima kasih. Judul hari ini adalah membahas mengenai Munas HIPMI di Solo. Nah, saya sebagai senior HIPMI, rasanya tersentuh hati saya untuk ikut berbicara. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadikan inspirasi buat masyarakat Indonesia, terutama untuk anggota HIPMI seluruh Indonesia, sehingga kejadian-kejadian seperti di Solo ini tidak terulang kembali. Sebagai informasi, saya tahun 86 sudah mempunyai sebuah perusahaan kecil. Mencoba baru beberapa tahun lulus dari Universitas Trisakti, saya membuat perusahaan kecil untuk supplier oil and gas. Namanya PT Petrotech Guna Perkasa. Kebetulan sampai hari ini juga perusahaan ini sudah sekian tahun masih hidup ya. Nah, untuk itu saya memberanikan diri untuk tahun 86 itu sebagai pengurus HIPMI Jaya pada waktu itu. Jadi saya sebagai Sekum HIPMI Jaya, yang mana pada waktu itu ketuanya Saudara Helmi Nasution. Dan teman saya saat itu adalah Ketua MPR yang saat ini Pak Bambang Susatyo, itu teman baik saya di HIPMI Jaya saat itu. Ya, mereka juga sangat senior, artinya kita berkecimpung ataupun sebagai anggota HIPMI, sebagai kurus sudah begitu lama, tahun 86 yang lalu. Kemudian dari perjalanan itu saya sangat aktif mengikuti Musda, Munas, yang sudah beberapa kali Munas, belum pernah terjadi masalah-masalah yang sangat pelik seperti ini sekarang ini. Nah, setelah itu saya masih di HIPMI Jaya saat itu, saya dipercayakan oleh Abu Rizal Bakri untuk duduk sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kadin Pusat. Pada saat itu kan ketuanya Abu Rizal Bakri, saya anggota Majelis Pertimbangan di pusat, yang mana saat itu saya paling kecil, minder saat itu. Saya kok anak kecil ini kok di Majelis Pertimbangan. Teman-teman saya orang-orang senior di Majelis Pertimbangan, Murati Subribyo, Ibu Min Uno, Dirut PLN Pak Zuhal, dan banyak menteri juga, pejabat tinggi di situ. Saya merasa minder, tetapi saya tetap mengikuti karena ini pilihan hasil pilihan Munas Kadin. Saya tetap sebagai anggota Majelis Pertimbangan, sehingga saat itu saya banyak sekali kenal Kadin saat itu, sehingga saya cukup bolehlah kalau saya
memberi masukan ataupun membahas mengenai kejadian HIPMI di Solo ini. Gitu loh. Nah, pengalaman Mr. Puisi selama menjadi anggota HIPMI, apakah dulu pernah mengalami kejadian sampai adu jontos seperti kayak ini? Pengalaman saya, HIPMI udah umurnya cukup lama. Cukup lama. Iya. Mungkin sudah 50 tahun umurnya. Iya. Dari dulu sampai sekarang ini, baru pertama kali inilah kejadian dalam Munas HIPMI terjadi perkelahian yang cukup dahsyat, tidak main-main. Iya. Jadi, nah itulah sehingga tersentuh hati saya untuk ikut mengomentari, ya, daripada kita mengomentari yang aneh-aneh, lebih bagus kita mengomentari sekaligus memberikan saran kepada seluruh anggota HIPMI, seluruh pimpinan HIPMI baik DPD maupun DPP saat ini, sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang sangat memalukan ini. Gitu loh. Oke, sesungguhnya Munas HIPMI ini kan paling top ya, dan pembukaannya pun cukup meriah dan langsung dibuka oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Nah, apa tanggapan Mr. Puisi tentang hal tersebut? Nah ini merupakan Munas BPP HIPMI yang termegah dan terhebat, karena baru seingat saya ya, baru pertama sekali Munas BPP HIPMI untuk memilih kepengurusan BPP HIPMI 2022 sampai 2025 ini dihadiri dan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi, artinya Bapak Presiden RI yang didampingi oleh beberapa menteri yang juga berasal dari HIPMI itu sendiri. Nah ini sangat luar biasa. Kemudian juga didampingi oleh menteri-menteri lainnya, saat itu juga didampingi oleh senior-senior HIPMI, para pendiri HIPMI, salah satunya bekas menteri Abdul Latif, pendiri HIPMI, kemudian ada juga Agung Laksono, ada juga teman saya Cicip Setu Sutarjo, ada juga Haryadi Sukamdhani. Nah itu sebetulnya orang-orang yang cukup sukses dan cukup berperan di dalam kancah perhipmian seluruh Indonesia. Saya tersentuh dan sangat malu ketika saya melihat berita itu, sungguh mengerikan. Terjadi baku hantam. Karena viral ya di mana-mana ya, di media sosial sudah sangat viral sampai adu jontos dan lempar kursi ya. Nah itulah, jadi saya rasa marilah kita melihat ke belakang untuk menuju ke depan yang lebih baik, lebih sempurna dan lebih sopan, sehingga apa yang ditelurkan oleh HIPMI itu sendiri mendapat dukungan dari masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat ataupun keluarga kita berbondong-bondong masuk HIPMI, karena HIPMI ini adalah merupakan organisasi kader pembentukan pengusaha-pengusaha muda seluruh Indonesia, gitu loh. Saya cukup tergelitik juga karena banyak sekali komentar-komentar dari mantan menteri, dari politisi, banyak sekali komentar-komentarnya. Seperti contohnya komentar dari cuitan dari Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan. Mereka mencuit, oh keren, kata, loh Bu, apa yang keren? Ini kan nggak keren ini. Seharusnya Ibu yang sebagai mantan menteri memberi nasihat dalam cuitan-cuitannya. Kenapa harus seperti ini? Apakah baik perkalian dalam satu munas pengusaha loh? Bukan munas pemilihan ketua untuk partai dan lain-lain. Nah ini HIPMI loh. HIPMI adalah kumpulan pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang mana dibentuknya HIPMI ini untuk mencari kader-kader kalangan pemuda Indonesia dalam rangka pemerataan usaha yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak lama sampai hari ini. Dan kemudian ada banyak juga cuitan, ada yang salah satu cuitan yang cukup menarik dari politikus Fahri Hamzah. Ya jadi dia bilang bahwa dengan adanya kejadian ini pertanda kemunduran dan keterbelakangan. Saya setuju sekali.
Karena apa? Bukan kita lebih maju. Maka dengan adanya kejadian Munas yang adu jotos ini merupakan kejadian yang sangat buruk dan merupakan kemunduran bagi kita semua. Saya setuju bahwa ini adalah kemunduran, bukan kemajuan, kemunduran. Nah, untuk itu juga banyak yang mengatakan Indonesia sudah masuk tahap chaos. Wah, apa yang chaos? Janganlah menilai ini yang berlebihan. Katakan ini memang sebuah kejanggalan dalam Munas HIPMI tentunya, tetapi kita harus berpikir positif, memberikan bimbingan kepada seluruh anggota HIPMI sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang sungguh pelik seperti ini. Dan ada juga yang paling paling minor, mereka ini, wah, preman berdasi. Waduh, kalau preman berdasi gimana berantemnya? Jadi ini sebetulnya artinya masalah ini yang sangat emosional, anak-anak muda yang emosional, yang tidak direncanakan, kemudian secara insidental saling tersinggung, tapi mungkin ada salah satu orang yang cukup tidak bisa menahan emosi, dia memulai membuat gara-gara ini sehingga tercorenglah Munas HIPMI di Solo ini. Sedangkan dari pidato Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa kita harus adem. Nah, artinya kok malah nggak adem, malah panas. Nah, itu janganlah seperti sekarang ini, dan banyak sekali hal-hal yang mengatakan bahwa HIPMI adalah himpunan petinju HIPMI, himpunan pemuda petinju Indonesia. Waduh, sangat malu kita. Jadi sebaiknya kita sebagai anggota HIPMI, baik itu anggota yang baru masuk maupun yang senior, harus menjaga diri kita. Jangan sampai urusan ini sampai ke polisi. Sebaiknya dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jadi pemilihan HIPMI ini sebaiknya berdialog, bukan adu jotos. Apapun masalahnya, kita akan dialogkan. Cari yang terbaik, siapa yang berhak memimpin, siapa yang harus menanti kepemimpinan yang datang, kita dialogkan, kita musyawarahkan sehingga menemukan pemimpin yang cukup berbobot di dalam mendukung dunia usaha seluruh Indonesia. Dan juga saya lihat pengalaman ini pengalaman saya sebagai anggota HIPMI, berikut juga sebagai pengurus yang sudah lama sekali. Pengalaman saya dulu sampai sekarang sangat sungguh beda. Sangat beda? Beda. Apa bedanya? Dulu begini pada saat saya duduk di Sekum DPD HIPMI Jaya, saya mempunyai pengalaman bahwa ada 2 kandidat waktu itu. Kandidatnya adalah Ketua DPD HIPMI Jaya dengan salah satu adalah senior HIPMI, Bambang Yugosugomo. Nah, waktu itu kita kampanye untuk mendukung salah satu kandidat. Tetapi at the end, pada waktunya, pada saat pemilihan, sesungguhnya pemilihan itu sudah berakhir pada hari H sebelum ada pemilihan. Nah, artinya kita harus berbesar diri untuk membuat dialog antara 2 calon. Nah, kita nilai siapa yang lebih berbobot, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih memenuhi persyaratan. Itulah kita dialogkan. Kita adakan sosialisasi di antara pengurus-pengurus HIPMI seluruh Indonesia. Nah, kemudian banyak juga senior-senior HIPMI pada waktu itu ikut berdialog. Sehingga sebelum Munas hari A tersebut udah dinyatakan lebih baik kamu. Alasannya apa? Kuat sekali. Kamu lebih muda, usahanya belum begitu mapan, ini lebih tua, lebih senior, usahanya lebih mapan, sebaiknya diberikan kepada Bambang Yugosugomo.
Nah, itu waktu itu udah aklamasi, kita udah pemilihan. Tetapi pemilihan tidak boleh tidak ada. Karena tanpa pemilihan tidak akan terpilih ketua baru. Makanya Munas berjalan dengan baik, kemudian lancar-lancar saja, sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini. Apa yang direbutkan untuk ketua HIPMI ini? Apa sih yang direbutkan? Kalau kita merasa masih belum mampu ataupun masih ada yang lebih mampu, lebih senior, lebih usaha, lebih hebat, berikanlah kesempatan kepada mereka. Nah, kita bisa menanti 3 tahun yang akan datang. Nah, itu loh. Jadi harusnya kita harus berpikir positif dan berdialog secara baik. Nah, bila perlu usulan kita untuk berikutnya mereka diadakan kita adu di TV aja dulu, misalnya siapa yang lebih hebat, usaha-usaha apa yang dilakukan, berapa karyawannya, berapa asetnya, berapa keuntungan per tahunnya, ya itu kita adu. Nah, kalau nanti seperti ini kan kita bisa memilih ketua memilih yang kita tidak tahu jelas sebetulnya usahanya apa dan mampukan dia untuk memimpin HIPMI 3 tahun ke depan, itu loh. Usulan saya nanti untuk berikutnya diadakan debat kandidat aja. Debat kandidat, oke. Jadi kalau debat kandidat untuk presiden, kan itu kan wawasannya harus mendunia. Kemudian betul-betul janji-janji harus dipenuhi. Nah, kalau debat kandidat untuk calon ketua DPD HIPMI maupun DPP HIPMI, baiknya debat mulut, debat di televisi. Yang didebatkan adalah usaha-usaha apa yang telah dia jalankan, bagaimana merintis usaha dari A sampai Z, berapa keuntungan perusahaannya, apa aja perusahaan yang telah digeluti, omset per tahunnya berapa penghasilannya, kedepannya bagaimana, dan itu harus didebatkan. Nah, seperti sekarang, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ketua HIPMI yang baru. Saya juga sudah mempelajari Saudara Akbar Himawan Buhori. Selamat untuk Bro Akbar Himawan Buhori. Semoga bisa melestarikan apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Karena ini Buhari ini kalau nggak salah Pak Akbar Buhari ini meneruskan usaha orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggalkan dia. Nah, sudah meninggal dunia, sehingga Akbar Buhari ini meneruskan usaha-usaha bapaknya. Untuk itu, saya sebagai senior HIPMI memberi nasihat, besarkanlah usahamu dan boleh berpolitik lebih jauh lagi apabila perusahaan Anda itu sudah mapan dan sudah sukses. Seperti Sandi Uno, teman baik saya, juga sebagai pengusaha yang sukses, setelah itu baru dia terjun ke politik. Mereka akan usahanya kekalabadi, dan di dalam politik pun, di dalam dia sebagai menteri sekarang, saya yakin bersih. Tidak ada unsur-unsur yang kotor pada saat memimpin ataupun saat beliau menjabat tinggi sebagai menteri negara. Untuk itu, saran saya, bekerja keras dan semoga sukses baik dalam usaha maupun dalam politik yang digeluti. Bro Akbar Buhari, salam sukses. Oke. Nah, itu dia nasihat dari Mr. Puisi selaku senior anggota HIPMI ya. Jadi semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan segitu dulu kali ini podcast kita tutup dulu ya. Bye-bye. Bye.